Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Biarlah lewat renungan hidup kita diberkati, hidup kita bertumbuh dan iman kita bertumbuh. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat pelindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Dan di sebelah sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tempat perlindungan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu
Di bawah kepemimpinan Yosua, umat Israel menaklukkan Kanaan dan membagi-baginya menjadi milik pusaka mereka. Lalu Tuhan memberikan perintah atau instruksi agar mereka menetapkan kota-kota perlindungan sidang jemaat Tuhan. Perintah ini sudah disampaikan sebelumnya kepada Yosua kepada Musa sebelum Yosua ya. Kota perlindungan ialah tempat pelarian bagi orang yang terancam nyawanya, khusus bagi mereka yang membunuh tanpa sengaja. Artinya di sana dia melakukan kejahatan atau membunuh seseorang bukan direncanakan, bukan karena sengaja, bukan istilahnya suatu insiden begitu. Kemudian kota ini bertujuan menghindarkan terjadi pembalasan dendam sepihak ataupun penghakiman massa. Artinya di sana kalau terjadi suatu pembunuhan pasti pihak korban akan melakukan pembalasan, minta menuntut begitu. Jadi ini alasannya kenapa ada kota-kota perlindungan. Karenanya bangsa Israel mengkhususkan 6 kota di lokasi berbeda, di pegunungan, di padang gurun, di dataran tinggi, dan di seberang Sungai Yordan. Kota perlindungan diharapkan mudah disangka oleh mereka yang membutuhkan. Artinya waktu ada kejadian, kota-kota perlindungan, tempat perlindungan itu adalah tempat yang aman untuk si pelaku. Artinya biar tidak ada konflik lagi begitu. Tapi bukannya si pelaku ini bebas dari hukuman, tidak, tapi dia akan dihukum juga sesuai dengan perbuatannya. Sidang jemaat Tuhan, tua-tua kota yang berfungsi sebagai hakim akan menyelidiki setiap kasus yang ada. Jika seseorang terbukti bersalah, barulah hukuman dapat dijatuhkan dengan adil. Namun jika itu adalah kecelakaan atau tanpa sengaja, maka orang tersebut dapat tinggal di dalam kota perlindungan hingga matinya imam besar. Lalu dia boleh kembali ke tempat asalnya dengan aman. Jadi kota perlindungan adalah tempat suaka, keadilan dan keselamatan bagi si pelaku. Bukan artinya di sini sedang jemaat Tuhan kita melindungi seorang pembunuh, bukan. Tetapi biar ada suatu proses untuk menuju keadilan itu begitu. Kalau ini tidak ada, nanti si korban, keluarga si korban akan menuntut terus. Ya. Jadi jemaat Tuhan, konsep ini digunakan dalam banyak ayat di kitab Mazmur untuk menggambarkan Allah yang adalah tempat perlindungan sejati umatnya. Perjanjian Baru mengajari kita bahwa kota perlindungan kita bukanlah suatu tempat, melainkan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Dia kita beroleh pengampunan dosa dan jaminan keselamatan. Inilah bedanya. Perjanjian Lama, bangsa Israel kalau mereka melakukan kesalahan ada kota perlindungan, ya, disediakan bagi mereka. Artinya di sana kota itu akan menaungi mereka, memfasilitasi mereka, menjembatani mereka bahwa dia tidak benar-benar sengaja melakukannya, hanya insiden kejadian begitu. Tetapi kalau dia benar-benar terbukti bersalah, dia akan dihukum. Dan di perjanjian baru sidang jemaat Tuhan, kota perlindungan kita digambarkan oleh Yesus Kristus. Dialah kota perlindungan kita, keselamatan kita, agar kita selamat dalam naungan Dia sidang jemaat Tuhan. Itulah perbedaannya. Jadi kita sidang jemaat Tuhan, setiap manusia butuh perlindungan sebenarnya. Baik itu anak-anak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, ya kan? Baik itu tersangka mendapat perlindungan dari hukum dia, ya. Jadi semua ada jenjang-jenjangnya, ya begitu. Jadi kita pun sebagai orang percaya, umat percaya, kita mendapat perlindungan dari Tuhan Allah, dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi mengapa tempat perlindungan sangat penting sekali? Semua ada step, ada prosesnya. Ini tempat perlindungan tujuannya adalah untuk mencegah konflik yang terjadi berkepanjangan. Nanti balas dendam terus. Continue, tidak ada habis-habisnya balas dendamnya. Makanya Tuhan memberikan, perintahkan kepada Musa dan Yosua membuat kota perlindungan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, si pelaku pun tidak akan lepas dari hukuman kalau memang dia bersalah. Semua akan ada prosesnya. Kita pun sedang jemaat Tuhan, sebagai umat percaya, walaupun bagaimana keadaan kita, tempat perlindungan kita adalah Yesus Kristus, satu-satunya yang mampu melindungi kita, menjagai kita, menopang kita, memampukan kita melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa apapun di dunia ini. Ya sedang jemaat Tuhan, biarlah kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita membuat orang lain rugi, jangan membuat orang lain kita menderita,
Jangan kita menjadi batu sandungan. Yang penting kita jalan hidup dengan sukacita dengan Tuhan, penuh kasih, saling gotong royong, tolong menolong satu dengan yang lain, dan saling melindungi satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajari kami bagaimana kami mendapat kota perlindungan yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Bangsa Israel juga mendapat kota perlindungan yang diperintahkan kepada Musa dan Yosua, agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik. Kami pun ya Tuhan, di dalam Tuhan masalah kami akan selesai, karena Dia adalah kota perlindungan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur berterima kasih. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, menuhi hati kami.